Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisa Nurfaiza. Saya dari kelas 2 SID dengan NIM 2357301017. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah framework mengenai modul 11 yang mana itu ada middleware dan database header. Nah, yang pertama itu ada middleware. Middleware ini merupakan lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware ini memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Nah, ini bisa diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Nah, jadi middleware ini seperti kayak izin sebelum masuk ke sistem gitu. Nah, di sini kita akan mencoba membuat dua buah middleware, yaitu ada checklist login dan check roll. Nah, yang pertama itu ada check is login. Nah, untuk membuat file check is login itu, kita akan membuat ini, kita akan mengetikkan ini di terminal pada Visual Studio Code kita. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah membuatnya. Nah, dengan ini isinya. Nah, setelah kita melakukan ini di terminal, dia akan terbentuk di apps http middleware dengan nama checkaslogin.php. Isinya sebagai berikut ini. Nah, nah di sini bisa kita lihat dia akan meredirect ke halaman login with arrow, silakan login terlebih dahulu. Lalu lanjut kita perlu mendaftarkan alias middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Eh, di sini kita dapat lihat di file app.php pada direktori Bootstrap. Kita lihat strap app.php. Nah, ini dia sintaksnya. Mendaftarkan middleware yang baru dan menuliskan kode berikut pada bagian yang ditandai. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nih, yang ini. Setelah daftarkan, middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Nah, di sini pada check is login dan check out ini, di sini saya membuat rootnya itu menggunakan root group. Dapat dilihat. Nah, di sini ini menggunakan root group middleware. Check is login ini. Nah, ini. Nah, di sini tadi saya bilang saya menggunakan root group agar middleware diaplikasikan ke seluruh root yang ada di dalamnya. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Lanjut, itu ada check roll. Nah, middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Nah, di sini eh, sebelum kita melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user. Kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan perubahan tabel. Silakan lakukan ini. Nah, yang langkah pertama yang dapat kita lakukan itu, kita akan mengetikkan ini pada terminal. Nah, dia akan nanti di terminal nanti akan muncul file ini. Nah, di sini. Ini dia. Lalu pada bagian function ditambahkan ini, function up-nya, nah dan function down-nya ditambahkan ini. Di sini saya sudah menambahkannya. Nih. Lalu untuk menjalankannya, kita akan mengetikkan ini pada terminal.
Lanjut langkah kedua. Karena ada kolom baru, kita akan menyesuaikan beberapa hal. Yang pertama itu ada model user. Nah, di sini tuh untuk menambahkan bagian variable agar role dapat diisi. Lalu yang kedua ada form dan action yang create, update, dan edit untuk menambahkan isian dan validasi inputan role. Nah, dapat kita lihat yang pertama itu ada di model user. Nah, di sini menambahkan variable role, menambahkan role juga. Lalu kita lihat di views user create. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan role, di edit dan menambahkan role, dan di index juga sudah menambahkan role ini. Lalu di bawah. Nah, di sini. Lanjut, setelah user memiliki data role, kita akan mulai membuat middleware-nya. Nah, membuat middleware-nya sama seperti yang check is login tadi, kita akan akan melakukan mengetikkan ini di terminal. Nah, ini saya sudah membuatnya. Nah, di ini check roll. Lalu file baru akan terbentuk dengan nama check roll. Dengan isinya seperti ini. Nah, di sini ada public function, handle. Nah, dengan ini isinya. Lalu tambahkan pada bagian middleware alias di bootstrap app.php kode seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Nah, di sini juga saya menggunakan root group seperti checklist login tadi. Nah, di sini check role. Lanjut ke database seeder. Nah, database seeder ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan cara otomatis. Biasanya digunakan untuk data awal dan data uji coba. Nah, langsung saja. Yang pertama itu kita akan membuat create super admin user. Nah, kita akan menggunakan database seeder untuk membuat data awal super admin. Yang pertama itu kita akan menjalankan perintah ini di terminal pada Visual Studio Code kita. Lalu dia akan tercreate di eh, database seeder nih. Nah, create super admin. Nah, di sini dia akan otomatis tercreate dan dapat kita isi seperti. Nah, di sini saya mengisinya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini. Lalu tak lupa untuk menjalankan perintah ini agar eh, dia benar-benar tercreate di database. Lanjut ada create dummy pelanggan. Nah, kita akan membuat 1000 data pelanggan sebagai data dummy. Nah, di sini kita akan membuat file seeder baru yaitu create pelanggan dummy. Nah, ini sama seperti tadi kita bikin di terminal. Nah, saya sudah membikinnya dan di sini ada filenya. Nah, ini dia isinya, sintaksnya. Nah, ini untuk membuat instant factor untuk menghasilkan data acak. Nah, ini ada dollar factor, factory, create. Lalu ini ada codingan untuk menambahkan 100.000 data, 1000 data, 1000 data dummy ke dalam tabel pelanggan. Nah, ini di sini dia update pada bagian run.
untuk menggunakan library Faker. Faker. Nih. Lalu lupa juga untuk menjalankan seeder dengan memanggil kelas seeder. Panggilan seeder kali ini langsung kelasnya sehingga tidak perlu daftar database seeder. Nah, lalu pada Nah, di sini juga ada perintah untuk menambahkan seeder di user dan mitra. Seperti yang pelanggan tadi, di sini saya sudah membuatnya create user dummy. Nih untuk menambahkan data nih dengannya. Lalu, nah untuk mitra, di sini saya harus membuat ulang, membuat dulu controllernya, mitra controller. Nah, di sini saya sudah ada controllernya, yang mana indeksnya itu akan mereturn ke mitra index, create-nya itu mitra admin, mitra create, store-nya ini, validate ke ini nama alamat email. Nah, ini dapat dilihat sini controllernya. Lalu juga membuat models. Nah, di sini modelsnya. Lalu di database-nya juga migration. Ini. Dan tak lupa juga untuk membuat resource view mitra. Ada create, di sini ada create, edit, dan index. Lalu pada sidebar juga akan menambahkan mitra. Nah, di sini. Ini dia. Lanjut ke rootnya. Di sini saya menambahkan root mitra itu di dalam root group check role super admin. Karena eh, admin akan dapat mengakses tabel mitra ini. Lanjut kita lihat di hasil outputnya. Sini dapat kita lihat outputnya. Nah, karena kita sudah menggunakan middleware, maka slash slash ini kita tidak akan bisa langsung masuk ke dashboard pelanggan atau user eh, karena kita sudah menggunakan middleware tadi dan dia harus login terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat contoh kita masuk ke dashboard. Nah, itu nggak bisa, kita harus login terlebih dahulu. Nah, kita lanjut. Kita akan login sebagai admin, super admin. Nah, super admin ini tadi kita dapat lihat emailnya tuh pada check roll tadi. Ini. Nah, karena kita login sebagai admin, maka kita dapat mengakses semua tombol yang ada, semua tabel yang ada. Pada itu ada pelanggan. Nah, di sini juga kredamnya tuh sudah terjalankan. Sini sudah ada 100 data pelanggan. Lalu ada mitra, kita dapat mengakses juga. Nah, di sini juga sudah ada 100 data pelanggan. Dan yang terakhir ada data user. Nah, di sini sudah ditambahkan role dan juga sudah ada 100 data pelanggan. Nah, di sini saya akan juga akan mencoba untuk login sebagai pelanggan. Nah, untuk login sebagai pelanggan ini kita dapat mengambil atau menggunakan email yang terakhir kita buat pada data user. Nah, di sini saya menggunakan email ini. Nah, kita coba. Nah, di sini kita hanya dapat mengakses data pelanggan. Nah, di sini jika kita mengakses data user, itu dia forbidden, tidak bisa, dan mitra juga seperti itu. Nah, itu karena kita loginnya sebagai pelanggan. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai modul 11.
Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.